ada aspek intelijennya gitu. Jadi ada AI gitu dipakai gitu ya di dalam analisisnya. Jadi bukan sekedar analisis spasial biasa, tapi juga bagaimana AI berperan di dalam proses analisa spasial. Nah ini sebenarnya ya ini kemarin saya eh, sudah laporkan update kita gitu. Jadi ini kalau nggak salah saya lupa ini platformnya eh, ditujukan sebenarnya ini ke pemerintah daerah gitu. Jadi ada salah satu platform yang tentunya berbasis open source gitu. Jadi ada beberapa apa komponen di dalam dashboard ini ada front end-nya, kemudian ada back end-nya gitu. Jadi didukung oleh eh, beberapa tools yang nanti dapat mendukung dashboard ini secara keseluruhan. Eh, Kami sudah sempat menyampaikan hasil awal dari dashboard ini ke teman-teman di rekan-rekan, ke Bu Indri, rekan-rekan di Kominfo Tangerang. Dan yang terakhir itu sebenarnya tadi kita sudah tampilkan juga, kita sudah coba update dengan data yang diberikan oleh teman-teman DLH kemarin. Jadi memang kita baru dapat data administrasi, kemudian data pos ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kemudian kita sudah coba update database-nya dan tadi kita sudah bisa tampilkan. Nah, eh, kita sebenarnya kita sudah mengirim surat waktu itu melalui Bu Indri. Itu ada beberapa data yang kami butuhkan. Dan salah satunya itu memang sudah dikirimkan kemarin. Cuma memang ada beberapa data lain seperti yang ditampilkan tadi, ada data produksi sampah per rumah tangga, atau mungkin kalau rumah tangga agak sulit ke kelurahan gitu ya. Kemudian kapasitas tadi bank sampahnya dan sebagainya itu kita perlukan karena harapan kami paling nggak itu yang terdekat itu kita punya indeks gitu. Jadi indeks kemampuan kelurahan untuk mengelola sampah misalnya. Jadi tiap-tiap kelurahan nanti akan ada warnanya gitu, sehingga itu bisa dipakai untuk pengambilan keputusan di pengelolaan mengenai pengelolaan sampah di Kota Tangerang gitu. Jadi sekilas saja itu secara berdasarkan warna itu sudah bisa dilihat bahwa masing-masing kelurahan itu memiliki kapasitas atau mempunyai kapasitas seperti apa gitu di dalam pengelolaan sampah. Nah, nanti dari selain itu mungkin kalau ada data-data lain yang menunjang itu juga kami butuhkan sehingga mungkin tidak analisisnya tidak hanya itu tapi juga bisa dilakukan analisis yang lain. Tapi memang sangat tergantung dari data yang ada yang kita punya gitu atau yang ada di rekan-rekan di Dinas Lingkungan Hidup. Eh, nah, kemudian case study ini sebenarnya nanti akan kita ini ya, saya sudah sampaikan ke Bu Indri juga dan teman-teman di Dinas Kominfo Kota Tangerang. Nanti rencananya di bulan Agustus akhir itu kita akan ada workshop di Bali rencananya bersamaan dengan International Conference-nya SOCS. Nanti juga akan kita perkenalkan Bapak Ibu sekalian ke Pemda-Pemda yang ada di sana gitu. Apakah di provinsi ataupun di tingkat kabupaten kota yang ada di Provinsi Bali gitu. Jadi mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mungkin selanjutnya kita bisa diskusi lagi gitu. Saya kira demikian Bu Indri yang ini. Oh ya ini hanya foto-foto aja kita terakhir apa ke Kominfo ya Bu Indri ya berdiskusi kita lihatkan. Ini kemudian link-link newsnya dan yang apa yang Instagramnya juga ini kemarin dari BINUS mereka ini Bu ya terima kasih gitu ya bahwa sudah dipublish gitu.
setiap informasi, jadi bisa apa yang dihasilkan dari proyek inisiatif ini memberi manfaat yang besar gitu. Ini bahkan kemarin Pak Alex sudah sempat memperkenalkan juga Bu Indri ke, mungkin nanti Pak Alex bisa jelaskan, ke Bapeda Bu, Provinsi Banten Bu. Ini ada, saya lupa tanggalnya, kalau nggak salah akhir bulan atau awal Juli ya, saya lupa. Ya mereka interest juga gitu Bu, jadi dengan apa yang sudah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan dengan pemerintah Kota Tangerang gitu. Ya ini hanya aktivitas tambahan di luar itu aja Bu. Nanti datanya mungkin bisa kita pakai mendukung ini juga, karena ini 3D Bu, tapi hanya untuk kampus. Saya kira begitu yang dapat saya sampaikan, khususnya terutama kepada teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup untuk memperkenalkan ini dashboard, GeoBee dashboard ini, yang khusus kita bangun sebenarnya untuk kepentingan pemerintah daerah, supaya layanan-layanan geospasial yang selama ini mungkin sangat tergantung kepada perangkat berbayar gitu, terutama yang untuk sharing informasi Bu. Kalau untuk tools analisis itu mungkin silakan digunakan yang ada aja gitu ya, yang bersedia gitu. Tapi untuk sharing informasinya itu mungkin sudah bisa mulai beralih ke yang open source gitu, seperti yang salah satunya yang kita kembangkan di GeoBee Dashboard. Saya kira begitu mungkin yang dapat saya sampaikan Bu Indri. Ya, baik, terima kasih Pak Edi. Ini teman-teman LH, ini sebetulnya adalah inisiasi itu mulanya dari teman-teman BINUS ya. Jadi kemarin itu begitu bertemu dengan saya di ruang Tangerang Live Room, itu memang teman-teman dari BINUS mempresentasikan terkait dengan GeoBee Dashboard. Dan memang waktu itu kita menyarankannya untuk bergerak atau fokusingnya ke pengelolaan sampah gitu, seperti itu. Jadi diharapkan memang dari risetnya teman-teman BINUS ini nanti ke depan akan sangat bermanfaat bagi kabupaten kota se-Indonesia ya, karena pada posisinya memang hampir seluruh kabupaten kota itu mengalami permasalahan persampahan yang sama lah gitu ya. Nah makanya alhamdulillah ini kita sudah mendapatkan riset dari teman-teman BINUS untuk membantu pemerintah Kota Tangerang menangani terkait dengan sampah melalui spasial gitu ya. Nah sekarang mungkin saya juga mintakan nih Pak Dadang dan teman-teman di LH mungkin bisa presentasi dulu terkait dengan GeoWaste itu ya. Yang tadi walaupun sekilas-sekilas sudah dipaparkan oleh Indria sama Aldi, tapi mungkin bisa disampaikan lagi gitu ya, seperti itu. Nah silahkan, Sob. Ya Bu, Kadis, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terhormat Bu Kadis, Pak Edi ya, sebagai tim leader mungkin dan teman-teman dari BINUS, teman-teman dari DLH, mohon maaf telat gabung tadi, ada dari Kementerian LHK ya hadir, jadi bersama Pak Kadis. Saya pikir tadi selintas begitu, karena memang ini bagi saya mungkin ini baru pertama ya, jadi tadi apa yang disampaikan saya pikir ini apresiasi dan harusnya sangat membantu kami lah begitu. Memang karena memang kondisinya pengelolaan sampah, permasalahan sampah di Kota Tangerang ini ya masih menjadi masalah yang yang besar lah begitu. Sebetulnya kemarin kita sih lagi fokus di dua hal begitu ya, karena pengelolaan sampah kaitannya dua hal, pengurangan sampah di sumber dan penanganan sampah. Nah jadi penanganan itu terkait dengan kumpul, angkut, buang, dan proses akhir begitu. Kalau pengurangan sampah nanti terkait dengan pembatasan sampah, pendaur ulangan begitu ya, pengguna pakaian begitu. Nah jadi
eh, yang memang betulnya sekarang lagi gencar kita pingin lakukan tuh di dua hal, yaitu di pengurangan sampah di sumber. Jadi tadi kaitan dengan ada program bank sampah, kemudian ada sedekah sampah, kemudian ada apalagi ya, ada kampung iklim dan sebagainya, itu bagian dari pengurangan sampah di sumber. Kalau secara geospasial begitu ya, ataupun pendataan sudah ada gitu, sudah ada, tapi memang mungkin nanti bisa dievaluasi apakah memang ini perlu direvitalisasi gitu ya, dikembangkan, atau mungkin ada hal lain yang kalau dari kacamata kami masih terbatas. Mungkin kalau dari teman-teman perguruan tinggi ini akan lebih luas lah begitu. Kemudian untuk yang penanganan sampah, tadi masalah kumpul, angkut, buang. Jadi kalau tadi disampaikan ada data sebaran TPS, itu bagian dari penanganan sampah. Gitu. Nah sebetulnya kita juga punya program untuk penghapusan TPS di jalan-jalan protokol gitu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat di jalan protokol itu masih ada TPS. Ya sebetulnya TPS itu hakikatnya adalah menampung sampah dari masyarakat yang ada di kiri kanan jalan, yang di gang lah gitu ya, jalan kecil gang, kemudian disimpan di TPS pinggir jalan supaya truk pengangkutnya leluasa lah untuk mengangkut. Tapi kenyataannya malah sekarang kalau ada TPS di pinggir sampah, yang buangnya bukan masyarakat sekitar situ gitu, pada masyarakat yang jauh juga bawa, nanti naik motor sambil pergi kerja sambil nitip sampahnya begitu. Nah jadi akhirnya jadi tidak terkendali gitu ya, karena sebetulnya kita punya SOP pengangkutan sampah itu mulai dari jam 6 sampai jam 9 pagi gitu ya. Nah kalau sekarang di pinggir jalan itu semua orang yang lewat, baik itu penduduk kota Tangerang maupun bukan penduduk kota Tangerang, akhirnya disiplin untuk pembuangan sampahnya tidak terjadi. Yang terjadi malah TPS selalu penuh, selalu ada sampah, dan akhirnya yang dikomplain adalah pemerintah yang dianggap tidak bekerja gitu, karena sampahnya di pinggir jalan selalu ada. Makanya aplikasi kemarin yang kita kembangkan juga, si Lacak itu memang untuk menginformasikan lah untuk kita untuk gerak cepat. Ada komplain dari masyarakat, kemudian armada kita melakukan penjemputan sampah, pengangkutan, kemudian diangkut oleh bersampah. Kemudian kita juga, ini yang terbaru kita sudah tambah juga nih, jadi si Lacak juga udah nambah dengan pemasangan GPS di mobil-mobil truk pengangkut sampah begitu. Nah, jadi kita bisa tahu jalurnya kemana, kemudian kalaupun ini akan dianalisis, atau nggak tahu, mungkin bisa juga pakai AI gitu kan, untuk tahu efektivitas dari truk pengangkut sampah ini bisa aja. Atau juga nanti jadi untuk evaluasi dari penggunaan bahan bakar minyak, begitu ya, BBM, dari kendaraan, itu mungkin juga bisa dilakukan begitu. Nah, kemudian yang lain juga kita juga sudah kembangkan begitu ya, ada yang terbaru untuk yang retribusi ya, aplikasinya Siritase Pak, izin Pak. Siritase ya, kebanyakan sih di sini ya, siapa gitu, Siritase begitu. Jadi untuk retribusi juga sama, karena kita punya petugas pemungut retribusi di seluruh kelurahan, 104 kelurahan, sehingga memudahkan mereka untuk pembayaran retribusi dari masyarakat, bisa dilakukan pembayaran sudah cashless begitu ya. Jadi sudah bisa dengan kris begitu, udah bisa dengan transfer begitu dan sebagainya lah begitu. Nah ini juga kita kembangkan supaya juga ada efektivitasnya. Saya nggak tahu, mungkin ini bisa juga dikembangkan oleh teman-teman BINUS gitu ya.
Eh, di samping juga yang lain-lain. Termasuk ini juga kita lagi develop bukan sampah, murni sampah, tapi kita juga lagi develop untuk aplikasi bank pohon begitu ya. Jadi karena banyak masyarakat perlu pohon untuk penghijauan dan kompos gitu ya. Karena kita memproduksi juga kompos di TPA maupun di Intermediate Treatment Facility ya, ITF, dengan maggot. Jadi kita punya produksi kompos dari sampah yang kita bagikan secara gratis kepada masyarakat. Nah, hanya kita pinginnya ke depan gratisnya pun akuntabel gitu ya, bertanggung jawab, memang beneran untuk diaplikasikan di Kota Tangerang. Benar-benar bukan untuk diperjualbelikan, benar-benar memang ditanam kemudian kita tahu di mana sehingga kita bisa monitoring lah gitu ya. Apakah memang fungsinya bisa maksimal atau tidak. Kalau ngomongin banyak begitu ya, jadi harapannya sih sebetulnya bisa dilihat sebetulnya yang paling pas kira-kira apa ya gitu. Dari segala macam, kalau temanya sampah banyak juga begitu. Apa ini mau semuanya atau mau jadi super apps gitu. Kemarin kita punya rencana bikin begitu juga ya, satu apps juga gitu untuk yang sampah begitu, atau yang lingkungan gitu. Kita coba gabung lagi. Berarti kalau yang Kota Tangerang super apps gitu ya. Jadi kalau kita super app gitu, super apps kuadrat gitu. Kalau yang Pemkot atau kita nggak tahu nih subordinat super gitu ya. Ya sementara sih dari kami demikian. Kalau enaknya memang kita bisa lebih enaknya didemoin Pak Dadang, didemoin dulu. Demonya biasanya masak Bu sama Bu Ivi mah, demo masak gitu. Kalau didemoin coba biar itu biar makin jelas. Oh ya udah. Ayo teman-teman demo. Ayo, buruan. Bisa didemokan terlebih dahulu, singkat, padat, jelas begitu ya. Supaya bikin penasaran aja dari binusnya begitu ya. Jangan dikulitin semua. Penasaran gitu. Yes. Oke. Silakan teman-teman. Ya. Bu, saya izin belum sholat Bu ya. Izin dulu sholat ya. Atuh sholat heula, kumaha sih? Ya kan tadi demi ibu udah dipanggil-panggil tadi, soalnya di grup. Alah, buru-buru, sholat heula. Siap. Silakan teman-teman. Siap, terima kasih waktunya. Mohon izin Bu Kadis, rekan-rekan Binus. Ini berarti saya presentasi yang GOS tadi lagi ya? Ya, mulai dari awal, Indra, dari awal. Biar makin lebih jelas, coba. Dari awal. Ntar saya juga Bu Ivi, saya suruh itu presentasiin juga untuk yang di satu petanya. Siap. Iya, punten Bu, ini kemarin memang inisiasi awalnya kita pengen punya satu peta tersendiri terkait untuk pengelolaan sampah seluruh Kota Tangerang. Dari data-data yang sudah kita punya, saat ini memang masih terpisah-pisah dari aplikasi bank sampah, dari aplikasi TPS 3R. Nah ini coba kita satukan ke GOS ini, jadi ada sebarannya terlihat. Dan diharapkan nantinya ketika sudah ada sebaran seperti ini bisa dianalisis dan bisa dilakukan tindak lanjut atau intervensi terkait program persampahan di wilayah masing-masing. Jadi sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing. Untuk data-data yang ditampilkan ini sebenarnya kita ngambil data semua dari web service. Jadi seperti data luas wilayah,
Terus kalau luas wilayah mungkin ini udah statis ya. Jadi jumlah penduduk ini pun kita ngambil dari data Kemendagri, Bu. Jadi servis Kemendagri ini juga jumlah kakak juga dari Kemendagri. Jadi datanya ini akan selalu dinamis. Untuk timbulan sampah itu pun tadi yang seperti dijelaskan, data dari jumlah penduduk dikalikan timbulan sampah per hari berdasarkan master plan kita. Terkait pengurangan sampah, ini merupakan penjumlahan total dari bank sampah dan TPS 3R yang aktif di wilayah masing-masing. Kemudian untuk penanganan sampah ini adalah sampah yang diangkut dari sisa pengurangan sampah di wilayah masing-masing. Kemudian untuk lokasi retribusi ini memang kita masih dalam tahap iya. Untuk lokasi retribusi ini kita masih dalam tahap masih updating lagi. Ini data terakhir kita di 2018 sebenarnya, Bu. Jadi saat ini kita sudah mulai melakukan geotagging lagi kepada teman-teman petugas retribusi per kelurahan, masing-masing wajib retribusi kita minta untuk update lagi data lokasi dan dokumentasinya. Kemudian ini juga saya kemarin minta bantuan dari Kominfo untuk pembuatan dashboard ini. Jadi memang data-data kita supply juga ke sana dan dashboard ini dibantu oleh TA-nya Kominfo kemarin, Bu, di statistik. Jadi di bawah ini juga ada grafiknya, itu bisa dipilih berdasarkan kecamatan yang misalkan kita mau lihat. Jadi di sini kelihatan jadi satu wilayah kecamatan ini dia jumlah sampahnya berapa, pengurangan sampahnya sudah sampai sejauh mana, dan penanganan sampahnya seperti apa. Mungkin itu dari saya, atau mungkin ada tambahan lagi dari bidang kebersihan yang terkait teknis persampahannya, Bu? Mangga. Stok, silahkan dari bidang kebersihan. Baik, mohon izin Bu Kadis, kami dari bidang kebersihan izin menyampaikan, Bu, kalau istilahnya cita-cita atau harapan kami ke depan seperti mungkin tadi seperti singgung terkait dengan kinerja pengelolaan sampah di wilayah. Jadi selain informasi yang sifatnya data tabuler atau data angka ini juga kami bisa menampilkan simbologi. Kalau tadi dipakai misal soal warna, jadi bisa terlihat di mana kecamatan atau kelurahan yang sudah baik dalam kinerja pengelolaan sampah, mana yang belum, dan itu bisa menjadi bahan evaluasi maupun koordinasi kami dengan wilayah. Namun kembali lagi untuk keterdukungan data, karena sifatnya ini data bukan data yang statis, harus selalu dinamis, mungkin itu menjadi semacam ya PR bagi kami untuk bisa terus mengupdate-nya, karena kan kinerja pengelolaan sampah bisa jadi hari ini suatu kelurahan itu kurang, bisa jadi besok dia sudah baik. Mungkin itu yang menjadi harapannya ke depan, Bu. Namun ya masih perlu pembahasan dan kerjasama lebih lanjut, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Medi ya. Pak Edi, silakan Pak Edi dan tim. Jika ada yang ditanyakan, silakan Pak Edi. Oke, baik. Ya, terima kasih Bu Indri. Jadi terima kasih juga rekan-rekan dari ini ya, DLH Kota Tangerang. Jadi Pak Dadang juga menjelaskan cukup banyak gitu. Jadi memang kalau di peta ini pada level kecamatan, nah mungkin kita nanti akan ini Bu Indri. Jadi di level kelurahan, Bu. Jadi level kelurahan, kemudian tergantung juga nanti akan data apa yang kami bisa dapatkan gitu, sehingga mungkin tidak hanya menurunkan data ini ke level kelurahan, tapi juga mungkin nanti bisa ada analisis lain lagi ya, tergantung dari data yang bisa
kami dapatkan. Tadi saya dengar juga dari Pak Dadang ada ini ya Bu, misalnya kayak untuk pohon itu ya, nanti kita sebenarnya punya penelitian yang tree counting di Jakarta gitu Bu, itu udah selesai juga. Nah mungkin nanti kita bisa pindahkan ke itu, kita pakai itu metodenya gitu untuk counting pohon yang ada di mungkin tidak seluruh kota Tangerang kali Bu ya, mungkin ada beberapa lokasi ya, yang spesifik gitu ya untuk menambahkan informasinya. Jadi bukan hanya sampah saja, tapi juga tadi masalah pohon gitu, karena itu juga bisa dipakai untuk menghitung ini Bu, kontribusi oksigen bagi daerah sekitarnya gitu. Nah itu mungkin juga bisa nanti ditambahkan. Dan tadi saya dengar juga ada data ini ya, GPS yang, wah itu kalau bisa juga mungkin kita bisa dapatkan datanya, itu bisa menambah ini kita gitu loh Bu, menambah kemampuan untuk menghasilkan analisis yang lain gitu. Kalau memang bisa diberikan nanti bagi kita, tapi paling enggak yang seperti yang kami sampaikan di awal itu, jadi kita coba nanti melihat model gitu untuk menghitung indeksnya Bu tadi, indeks kemampuan kelurahan gitu di dalam penanganan sampah misalnya. Nah, itu mungkin yang jadi target utamanya, tapi nanti bisa dikembangkan dengan yang lain seperti tadi, kontribusi pohon, tree counting, kemudian jalur untuk pembuangan sampah. Dari saya seperti itu Bu Indri. Tapi mungkin tadi Pak Fabian ada yang mau ditambahkan, atau Pak Alex atau rekan-rekan yang lain? Silakan Pak Fabian. Ya, Pak Edi, izin mungkin saya boleh share screen sedikit Pak. Bentar ya. Ya, mungkin ini ya nanti terkait saya mau nanya tadi yang GeoWaste juga, itu bar tadi ada bar di bawah itu, barnya bagus itu ya, barnya informatif Bapak Ibu, tapi apakah itu data aktual atau sebetulnya diambil dari model ya Bapak Ibu, misalnya tumpukan sampah gitu ya, apakah itu asumsi per orang per hari gitu, lalu dikali dengan jumlah penduduknya berapa sehingga barnya tampilnya proporsional, atau sebetulnya itu real di lapangan gitu. Jadi memang di kelurahan itu atau kecamatan itu memang tumpukannya banyak gitu ya. Silakan. Cek Bapak, suara saya masuk ya? Ya, silakan Pak. Ya, tadi sebetulnya pertanyaan terkait GeoWaste tadi, tapi mungkin ini dikit Bapak Ibu. Jadi betul tadi sempat ada diskusi ya bahwa indeks kesiapan atau readiness index ini kan cukup penting ya, bahwa kita harus bisa menilai gitu kira-kira dalam jangka waktu ke depan prioritas kita mau kemana gitu ya. Misalnya per kelurahan berarti ada kelurahan yang siap, ada kelurahan yang belum, ya kita fokuskan yang siap ini mau dijadikan sangat siap daerah percontohan, atau yang belum ini mau kita naikkan, kan arahnya ke sana. Nah untuk itulah kita sebetulnya idenya hanya memberikan gambaran, nanti hasilnya kira-kira kesiapannya skala kecamatan atau kelurahan tergantung datanya. Nah ini kita juga belum tahu datanya solid waste apa gitu-gitu ada atau tidak sih sebetulnya, apakah data itu hanya asumsi modeling. Kalau modeling berarti satu orang, waste saya 1 kilo satu hari, ya udah kalau ada 10 orang ya 10 kilo, atau modelingnya lebih detail lagi. Nah itu kita sama sekali nggak tahu. Tapi arahnya itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada GIS ready data, GIS ready berarti datanya dalam bentuk vektor atau dalam bentuk raster juga boleh, atau apapun yang ada koordinatnya kita bisa manfaatkan. Semua data itu kita normalisasi nanti, lalu kita scoring dan kita lakukan analisis statistik geostatistik dari situ. Atau bukan itu tergantung kebutuhan nanti. Nah, kebutuhan data kita sudah dipenuhi sedikit kemarin. Nah, ini kita terima kasih sekali Bapak Ibu, datanya kita bisa dapat ini. Namun setelah kita plot ya, kita belum banyak bisa menyimpulkan data-data ini. Kenapa? Mungkin sedikit misalnya informasi lokasi pos ini
teman-teman belum tahu kira-kira kelas posnya ini apa ini, namanya kita belum tahu nama posnya apa, kelasnya apa, kapasitasnya diestimasi atau aktual, atau ini ada jadwal pengambilannya tadi jam 6 sampai jam 9 atau 1 hari 2 kali nih. Informasi ini sangat berguna supaya kita bisa tahu sebetulnya nanti kapasitas angkutnya berapa, kapasitas ininya berapa, apakah penjadwalannya bagus atau enggak, itu jangka panjang ya, tapi kurang lebih itu. Jadi kita bisa analisis secara narasinya, kita dapat oh begini tuh ide pengolahan, ide apa ya, ide bahasanya tadi apa ya ide penanganan sampahnya gitu ya. Dari catatan saya di akhir nanti. Nah, terakhir kita punya juga jumlah kapasitas frekuensi. Ini yang tadi teman-teman mahasiswa sudah coba plot dengan baik ya. Tapi kita belum tahu sebetulnya satuan kapasitas ini per hari, per rit, atau area kerjanya di mana. Penggerobak sampah ini 1460 ini kayaknya sih mereka punya area kerja harusnya tersebar di mana. Ini nanti kita bisa lihat kalau ini total semua, kelurahan mana yang kurang gerobak sampah, atau mungkin kelurahan itu nggak butuh gerobak sampah, kelurahan itu butuhnya motor sampah roda 3, atau kelurahan itu butuhnya apa gitu ya, kita nggak tahu. Ataukah kelurahan itu nggak butuh gerobak sampah, langsung aja 2-3 kelurahan langsung pakai dump truck gitu, karena di jalan protokol utama yang bisa dilewati oleh dump truck gitu. Nah itu analisis itu bisa sampai dalam itu sebetulnya. Atau jumlah hari per bulannya kalau kita dapat ini analisis cukup dalam gitu. Nah ini sebetulnya kalau ada bisa dan berkenan gitu, kita bisa dapat aksesnya sedikit, walaupun datanya tidak perlu semua, tapi kita bicara mungkin 5 kecamatan dulu aja ada kelurahannya, tapi nggak perlu semua kecamatannya gitu mungkin Bapak Ibu ya. Jadi dari sisi data science kita mungkin lebih cocok kalau datanya detail, real, tapi sedikit aja sampel gitu, sehingga nanti kalau memang oke diimplement ke daerah lain gitu ya. Nah, tapi kalau datanya high level, tapi semua analisisnya kurang bisa dalam, kurang lebih gambarannya seperti itu. Referensi kita sebetulnya kita pengen buat ini, visualisasi kelas kesiapan kelurahan ya, untuk pengelolaan sampah. Nanti kelurahan mana yang perlu disupport gitu, dan supportnya dengan apa, readiness index-nya gimana sih, kecamatan itu sudah oke belum, misalnya jalurnya kita punya jalur ini, ada kelurahan yang belum dilewatin selama 1 minggu nih, dia nggak kelewat jalurnya gitu. Nah, itu gimana? Nah, itu kita bisa sampai sana. Kalau data GPS punya Bapak Ibu record 1 minggu, Bapak Ibu bisa tahu kelurahan mana yang nggak dilewatin. Apakah benar itu berjalan dengan baik gitu nanti ya, sistemnya itu ya dipantau, diplot terus-terusan selama real time selama 1 minggu. Hasilnya adalah permanent journey plan kalau kita bilang. Karena sampah ini nggak ada bedanya Bapak Ibu dengan produk, kita jualan produk gitu ya. Kita jualan, misalnya jualan apapun, produk apapun kita kirim gitu kan. Supply chain management sampah juga, supply chain juga, tapi bendanya mungkin sampah gitu. Sama aja, jadi sistemnya kan begitu. Ini yang kita request kemarin Bapak Ibu, jenis dan volume output sampah. Ada nggak sih kalau nggak perlu kecamatan gitu, atau sampel aja, sampel sekian kecamatan tapi seluruh kelurahannya. Nah, jenis ini penting karena kayaknya sih solid waste ya yang jadi fokus. Kalau yang sulit gitu ya. Lokasi, jenis, kapasitas instalasinya ini kalau ada sampel di beberapa kecamatan aja tapi lengkap itu sangat membantu sekali. Informasi pos, jumlah kapasitas, ini frekuensi armada ini kita sudah dapat itu ya, tapi belum bisa digunakan karena kita nggak tahu kapasitasnya berapa, frekuensinya harian atau apa. Ini output waste per orang, ini per apa, nggak tahu sih per hari atau per apa, asumsi-asumsi yang digunakan. Nah tadi kita dapat insight sedikit, oh ternyata tumpukan sampah itu dihitung dari asumsi suatu besaran gitu ya, besaran yang sudah dihitung, dirata-ratakan gitu ya, itu nggak apa-apa, kita bisa pakai itu. Nah hasilnya tadi sudah kurang lebih begini, kita bisa lihat indeks risikonya, readiness indexnya kita bisa klasifikasi. Nah itu tadi, ini catatan saya aja gitu ya, kita bisa bikin ini program-program yang tadi sudah disampaikan dari Dinas Lingkungan Hidup. Nanti kita coba rangkum kira-kira apa yang bisa kita buat dari situ. Mungkin itu Bu Kadis ya, jadi arah kita sebetulnya kalau saya sedikit kalau mau dispesifikan mau bikin apa sih, ini kita mau menghitung ini sebenarnya indeks readiness index ya, sehingga nanti kita tahu ke mana yang perlu dibantunya dengan apa, walaupun tidak detail dan implementatif, tapi artinya kita mengarah ke sana.
Mungkin itu ya Bapak. Pak Fabian, yang informasi pos itu coba bisa ditayangkan kembali, Pak. Ya, ini Bu ya. Ini informasi yang kita dapatkan di sebelah kiri, Bu. Nah, yang kanan ini yang kalau ada bagus gitu. Kalau nggak ada kita coba manfaatkan yang ini. Ini data yang masuk kita. Tapi lebih panjang ya, karena saya potong aja, Bu. Yang lebih gitu. Iya. Mungkin dari LH bisa menambahkan informasinya, coba. Silakan. Mohon izin Bu Kadis untuk berdiskusi Bu dan mohon pencerahan. Silakan. Izin Pak, jadi selama ini sebetulnya sudah kami upayakan untuk melakukan pemetaan TPS. Namun hal yang menjadi ambigu adalah ketika TPS ini kan kita ada beragam, ada yang TPS bata, ada yang bahkan tidak ada bangunan batanya pun sebagai titik kumpul aja, atau yang liar juga kami anggap sebagai TPS. Itu sudah beberapa tahun ini ketika dihadapkan dengan estimasi-estimasi yang berhubungan dengan TPS, itu tidak pernah ketemu, apalagi ketika dibandingkan dengan armada pengangkutan. Karena yang pertama TPS kita itu tadi ada berbagai macam, sehingga ketika dibicarakan mengenai kapasitas itu selalu tidak pernah akurat. Yang kedua, asal muasal sampah ini kita juga tidak bisa memetakan secara pasti TPS A sampahnya dari mana. Bahkan kalau tadi sempat disinggung mungkin sambil orang jalan kerja aja buang sampah, bahkan ada juga kalau permasalahan klasik dengan perbatasan dari kota kabupaten sebelah, sehingga beberapa kali kami melakukan perhitungan yang melibatkan TPS ini ya dibilang selalu meleset. Mohon solusi atau pencerahan Pak, baiknya bagaimana untuk hal tersebut, apakah tetap dilakukan atau ada alternatif. Kalaupun misal tetap dilakukan, berarti izin untuk lokasi TPS yang kami berikan ini datanya masih perlu diupdate, karena setelah ada kebijakan kota tanpa TPS di jalur protokol itu sudah banyak hal yang berubah. Terima kasih. Terima kasih, Medi. Jadi posisinya ini data belum terupdate aja ya, Med ya? Belum Ibu, perlu diupdate lagi Bu. Iya. Kalau kelas pos itu apa ya, Med ya? Izin Fabian mungkin. Mungkin izin Bu Indri. Jadi ini sebelah kiri ini data yang disampaikan ke kita Bu di Binus. Yang kemarin kita dapatkan. Dari Binus ya, kelas pos ya? Ya, nah yang kanan ini adalah karena kita nggak bisa olah apa-apa Bu tanpa tahu ini sebenarnya bentuknya apa gitu di lapangan gitu. Misalnya tadi bata dan bukan, itu saya baru tahu sekarang gitu Bu, ternyata ada yang bata ada yang bukan, ada yang titik kumpul. Titik kumpulnya itu berarti kan ya kira-kira tempat lahan kosong gitu, orang buang sampahnya di situ gitu. Nah itu memang kalau itu didata atau nggak apa-apa. Kalau memang tidak terdata ya kita tidak data gitu. Tapi kalau yang ada di data itu kita bisa masukkan. Nah mungkin sedikit menanggapi Bapak Ibu, tentu dari apa yang kita rencanakan pasti akan ada deviasi atau variasi lah gitu. Tapi justru itu yang kita mau tahu gitu. Kalau kita tidak bisa mengestimasi kapasitas kita misalnya kapasitas mahasiswa atau sampah di kelurahan ini tuh perbatasan dengan provinsi sebelah atau kabupaten sebelah gitu ya. Tapi kok aktualnya di atas itu. Nah, berarti sebenarnya dari luar tuh lebih banyak, atau dari luar menyumbang beban ke kita. Nah, itu kan kita nggak pernah tahu gitu. Nah, kalau kita nggak pernah tahu sumbangannya berapa, kita nggak pernah, itu berarti sebenarnya secara di atas kertas kita nggak bisa menyalahkan itu sumbangannya, atau kita nggak tahu estimasi kita kapasitasnya berapa. Sebenarnya ke situ sih Bu, nanti ke depannya bahwa kalau ini terdata terus kapasitas posnya bisa diestimasi, aktualnya ini nanti pasti berantakan, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang apa. Justru itu menariknya, kita mau tahu aktual dibanding dengan estimasi berapa. Estimasinya ya nggak apa-apa di kitanya aja, aktualnya berantakan nggak apa-apa. Deviasi ini yang mau kita tahu. Oh ini sumbangan dari provinsi mana gitu. Oh ini sumbangan dari pekerja dari mana gitu. Nah itu nggak apa-apa. Justru kita mau penasaran jumlahnya berapa kan gitu ya.
load yang harus dihandle Pemkot Tangerang ini, tapi bukan masalah dia sebetulnya gitu. Nah itu nggak apa-apa. Nah ini data kita yang kita harap kalau ada sedikit banyak di sini sih Bu. Gitu. Tapi ya kita manfaatkan yang ada aja. Mungkin itu kalau ini kapasitas per unit 1,5 meter kubik. Nah ini ritase per unit ini 1 hari. Nah ini area kerjanya gerobak sampahnya kita bingung kemarin 1460 ini disebar rata atau kelurahan dapat masing-masing atau gimana? Nah itu yang kita Kalau bingung nggak itu. salah di Cilacap ada ya, Izin apa RW, namanya? Bu. Eh, ya, coba silakan. Izin Bu untuk gerobak lingkupnya masing-masing RW Bu. Ditambah ada pengadaan gerobak baru yang atensi Dewan Bu. Oh jadi gerobak ini per RW ya? Betul. Kemudian izin menambahkan Bu, Pak Fabian izin untuk TPS saya sudah cukup menangkap yang dimaksud Bapak. Namun boleh menambahkan Pak apabila kaitannya dengan TPS-TPS yang kami melakukan pelayanan pengangkutan lebih dari 1 kali, boleh nggak didata 2 kali Pak? Karena kan kapasitas pos aktualnya bisa jadi ada 2 nilai. Yang pertama kan kapasitas ketika diangkut pagi misalnya, kemudian kapasitas yang diangkut sore atau malam. Sehingga 1 TPS itu bisa jadi ya 2 kali bahkan lebih pengangkutan, atau tetap 1 tapi atributnya atau bagaimana Pak? Ya, mungkin izin Bu. Itu terus terang Pak, kita belum sampai ke sana gitu ya. Kita belum sampai ke sana karena kita belum bisa pakai data ini. Jadi dengan lokasi pos yang ada, ini kita belum tahu Pak. Kita belum tahu sama sekali. Kita cuma hanya tahu nama, lokasi, dan dia di mana. Di peta tadi yang teman-teman sampaikan hanya itu. Gitu. Jadi sisanya kita nggak tahu nih. Nah nanti kalau memang datanya ada ya kita akan sesuaikan dengan datanya. Kalau mungkin ada data harian, ya kita masukin data harian. Kalau adanya data yang lebih detail, kita masukin yang lebih detail. Jadi kita sebenarnya bergantung pada nanti data yang di provide apa. Gitu. Nah harapannya adalah dari sini Bapak Ibu mungkin kita bisa bandingkan, kita bagi aja gitu ya, kita bagi aja. Nanti kalau kita punya 1 kelurahan itu sampahnya sekian, kita punya kapasitas frekuensi dan ini kalau ini kita jadikan pengelolaan sampah yang di bawah gitu. Nah, kita bisa rasiokan ini. Rasio antara yang atas dengan yang bawah. Sebenarnya tuh readiness index-nya dapat seberapa siap sih si kelurahan atau kecamatan itu untuk mengelola sampahnya gitu ya, dari awal sampai akhir. Nah, indeks itu aja sebetulnya yang mau kita bangun, Pak. Gitu. Jadi, mohon maaf kita belum bisa jawab karena datanya kita nggak tahu nih mau dibuat apa nanti gitu. Baik, saya coba sajikan dulu ya yang untuk dari 1 peta mungkin bisa itu memberikan insight ke teman-teman di BINUS. Silakan Bu Ivi. Ya, Pak Edi, mungkin bisa diizinkan dulu untuk berbagi. Oke, ya Bu Ya. Ivi ya. Yang SIG sama yang Bu Ivi ya. SIG ya Bu ya. Ya, oke, silakan.
Ibu. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Ya, terdengar. Baik, terima kasih. Mohon izin Bu Kadis, Pak Kadis LH, Pak Sekdis, Pak Irwan, Pak Febian, dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir, izin menyampaikan sedikit share screen. Nggak kelihatan. Baik, izin menyampaikan tadi sudah disinggung sedikit oleh Dinas Lingkungan Hidup dan juga tadi Pak Febian juga kalau memang bisa mendapatkan datanya akan lebih baik. Jadi sebenarnya Dinas Lingkungan Hidup selaku produsen data diwakili oleh kami selaku wali data Diskominfo sudah membangun sebuah aplikasi yaitu namanya Silacak. Sistem lacak armada. Jadi tadi yang sudah disampaikan Pak Sekdis juga, Pak Sekdis LH, bahwasanya masing-masing armada pengangkutan sampah itu sudah dipasang GPS tracker. Sehingga ketika dipasang GPS tracker, Dinas Lingkungan Hidup bisa memantau langsung pergerakan dari armadanya dalam pengangkutan sampahnya. Seperti yang tertera di layar, di situ ada yang sedang online ada 109 armada, sehingga yang offline 42, laporan sampah juga kalau memang terupdate ada, dan jawaban laksa-laksa ini layanan aspirasi kotak saran Anda, di mana ketika warga melaporkan ada timbunan sampah yang belum terangkut, maka akan langsung ditindaklanjutin oleh Dinas Lingkungan Hidup. Nah, di sini yang berwarna hijau itu online ditandai dengan warna hijau, kemudian armada yang offline ditandai dengan warna merah. Yang sedang online ada 109, yang offline 42. Total armadanya ada 151, di mana rinciannya ada 71, mentor 56, kemudian median ini apa ya DLH? Punten, saya nggak tahu nih median apa nih. Ada sweeper 1 dan pengawas 11. Nah, di sini sudah tersaji sebenarnya Pak kalau memang mau dibantu olah oleh BINUS oleh Pak Edi Irwansyah beserta tim. Namun kalau untuk timbunan sampah tadi yang disampaikan oleh Pak Maidi dari DLH mungkin belum ada data yang akurat karena mungkin di TPS tempat pembuangan sampah baik yang tadi berbentuk bata, mungkin juga ada kontainer-kontainer yang ditaruh di pinggir jalan, ada juga yang sama sekali tidak ada bangunan ataupun wadah. Tadi yang Pak Febian sampaikan ada lahan kosong, sampah ditimbun situ. Sehingga mungkin kalau data yang diminta itu tadi berapa sih sebenarnya timbunan sampah yang ada di lokasi saat ini belum ada. Jadi yang ada memang karena ada GPS tracker yang dipasang di armada secara online dan offline, pengangkut sampah itu bisa dilihat di sini di dalam sistem monitoring ini. Dan kebetulan untuk yang Silacak ini alhamdulillah waktu di Bali kemarin Pak Irwansyah ke Kota Tangerang, dalam hal ini inovasi dari Dinas Lingkungan Hidup itu sudah mendapatkan Mandala Award, kurang lebih seperti itu. Namun memang tadi sudah ditingkatkan lagi dari web GeoWaste yang dibangun bersama DLH dan Diskominfo yang sudah dijelaskan oleh Pak Indria tadi, ada beberapa yang sudah kita kembangkan. Mungkin nanti dibantu oleh BINUS untuk pengembangan berikutnya dengan proyek yang sekarang ini dilakukan oleh BINUS. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, demikian Pak Edi. Ya, oke, baik Bu Indri, Bu Ivi dan teman-teman dari DLH. Mungkin sepertinya kita perlu ini Bu, nanti untuk mendapatkan tadi nilai-nilai estimasi itu mungkin kita nanti akan ada saya kira perlu ya kali mungkin dari kami ke DLH langsung gitu Bu Indri untuk tadi mendapatkan mungkin ada data lain yang bisa kita
tambahkan atau nilai-nilai estimasi tadi yang dipakai gitu. Jadi kita bisa ya mungkin nggak apa-apa walaupun hasilnya apa tadi seperti disampaikan teman-teman DLH itu mungkin tidak tidak akurat gitu ya. Tapi paling nggak kita punya nilai untuk ini yang dipakai sebagai acuan gitu Bu, untuk mengestimasi sampah gitu. Sehingga kita bisa bisa mengembangkan sesuai yang kita maksudkan tadi sebagaimana dijelaskan oleh Pak Fabian gitu Bu. Saya kira mungkin berikutnya kita akan tindak lanjuti seperti itu, sambil juga nanti kita akan coba lihat-lihat lagi yang tadi dipresentasikan oleh Bu Ivi itu data apa yang bisa kita dapatkan ya. Tapi kalau nggak salah itu real time ya Bu ya datanya ya. Iya Pak Edi, real time. Ini sebetulnya Pak Edi, teman-teman di LH itu udah saya masukin ke grup ya. Jadi ada Indria, ada Aldi, ada Medi, udah saya masukin ke grup. Jadi kalaupun nanti ada data yang akan disampaikan, termasuk juga data yang akan disampaikan oleh Bu Ivi nanti, itu by grup aja dulu. Jadi kalau begitu bertemu, itu minimal sudah ada progres yang cukup lumayan lah gitu ya. Iya. Nanti datanya kita sampaikan via grup Pak Edi ya. Oke. Iya. Baik Bu Indri, terima kasih banyak Bu untuk ini dukungan datanya. Jadi paling nggak mungkin nanti yang kita kejar yang seperti disampaikan Pak Fabian tadi Bu. Jadi ada readiness index-nya gitu bisa kita kerjakan nanti selanjutnya nanti walaupun mungkin nanti tidak mengcover secara keseluruhan gitu, tapi kita bisa lihat berdasarkan nanti data yang memungkinkan yang kita dapat aja dulu, saya kira gitu. Iya, betul. Tadi kan Pak Fabian sudah nyampein ya, termasuk yang lokasi tadi data untuk yang TPS, begitu ya Pak Fabian ya. Terus data yang tadi untuk yang pergerakan armada dan sebagainya ya, mungkin nanti bisa disampaikan Pak presentasinya di filenya di grup ya Pak ya, biar nanti bisa ditindaklanjuti juga oleh teman-teman di LH. Iya. Nah ini ya Pak Fabian ya. Iya, nanti Pak Fabian mohon bisa di-share di grup itu Pak ya, yang ya di grup ya. Ini maksudnya nanti data yang sementara ada aja dulu ya di DLH ya. Gitu, seperti itu. Betul. Yang ada saja. Nanti biar dibantu olah oleh teman-teman teman-teman BINUS. Iya. Ya baik, mungkin Pak Edi demikian ya. Cukup nggak kira-kiranya? Mungkin satu lagi Bu yang terkait dengan data penduduk tadi Bu, yang update gitu ya, mungkin kita bisa dapat. Siap. Nanti saya sampaikan di grup Pak Edi sama Bu Ivi nih. Ya. Abis ini langsung disampaikan dah. Ya. Oke, baik Bu Indri, terima kasih banyak nih. Ya, teman-teman. Ya, baik. Ya, Bu Ivi. Ya. Mohon izin Bu Kadis. Ya, mangga, silakan. Mohon izin Bu Kadis, mungkin Pak Edi, untuk supaya ini lebih visible, maksudnya kita memperoleh gambaran mengenai kinerja atau rencana yang kita bikin. Boleh nggak Bu, misal kita akan bermainnya di satu kota, itu kan nanti takutnya ya terlalu panjang. Misal kita prioritaskan satu kecamatan atau beberapa kecamatan misal Bu. Jadi nanti kan kalau sudah terlihat alur kerjanya, modelnya kan berarti tinggal diterapin saja di yang lain. Demikian Bu. Iya, tadi udah disampaikan juga oleh timnya Pak Edi, kita mau ambil paling satu kecamatan plus kelurahannya ya. Gitu ya Pak Fabian tadi ya, kalau nggak salah. Ya, jadi kalau satu kota mungkin terlalu banyak ya, gitu. Tadi sudah disepakati, misalnya kita mau ambil kecamatan Neglasari, misal gitu ya. Kecamatan Neglasari kan kebenaran di situ TPA-nya juga ada di situ, gitu ya. Nah nanti misalnya kita ambil pilot project-nya Kecamatan Neglasari, DLH-nya ada di situ juga, ya. TPA-nya ada di situ juga.
dan ibu juga tinggalnya deket TPA, Oh. tuh kan ya. Oh, iya. Jadi komplit tuhnya. Nah, jadi kita ambil satu kecamatan, misalnya Kecamatan Neglasari plus kelurahan yang ada di wilayah Neglasari. Jadi nanti gitu ya Pak Edi ya. Ya, Nanti berarti setuju, nanti Bu. data-data yang ada pun nanti yang di-share ke teman-teman BINUS itu data yang terkait Kecamatan Neglasari gitu ya. Gitu, seperti itu. Biar dampaknya bisa kena banyak tuh ya. Saya juga bisa terdampak. Mudah-mudahan nanti ada pengurangan sampah di TPA gitu ya. Mudah-mudahan jadi listrik gitu. Tuh Indra. Saya untuk bisa memberikan kontribusi positif bagi tanah kelahiran saya ini. Saya asli Tangerang. Hari ini kondisi persampahan di Kota Tangerang yang memang butuh konsentrasi bersama. Dan mudah-mudahan teman-teman teman-teman dari BINUS bisa juga memberikan masukan-masukan kepada kami. Dan kami sangat tunggu sekali itu kontribusi pemikiran dari teman-teman BINUS. Mungkin itu dulu sementara Pak Edi, teman-teman BINUS, dan juga Bu Indri, terima kasih atas fasilitasi yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Edi demikian sambutan dari Pak Wawan Fauzi. Alhamdulillah beliau support ya. Insya Allah lah kalau pemerintah Kota Tangerang mah, apalagi ini kegiatan riset ini akan menjadi pilot project ya untuk kabupaten kota yang lain yang pastinya sama dah mengalami permasalahan sampah di wilayahnya. Baik, terima kasih. Nanti untuk untuk sharing data nanti kita via grup aja ya Pak Edi ya, biar lebih cepat seperti itu. Nanti kalau memang diperlukan Pak Edi harus hadir di LH untuk lebih detailnya lagi, silahkan saja gitu ya. Ya Pak Wawan ya. Oke, mangga ya? ditunggu dengan senang hati. Ya, baik mungkin demikian ya Pak Edi, Pak Wawan dan teman-teman semuanya. Kita akhiri Zoom hari ini. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama dapat segera terwujud. Demikian, terima kasih. Rapat ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Indri, Bapak Ibu sekalian, Pak Wawan, Bu Ifti, dan teman-teman di LH. Terima kasih.